Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'. Anak-anak semua, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran fikih tahrib. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai macam-macam jual beli, kemudian ada riba dan juga ada khiyar, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salam. Salam ini, kalau pada pertemuan sebelumnya ada satu macam jual beli, yaitu bai'u syai'in mausufin fid dimah, yaitu jual beli sesuatu yang disifati dalam jaminan. Artinya jual belinya tidak ada barangnya, tetapi ada spesifikasinya, ada sifatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan salam, jual beli yang barangnya tidak ada tetapi disifati, disebutkan spesifikasinya. Itulah salam. Contohnya kita membeli HP. Nah, HP-nya tapi tidak ada, cuman kita mengetahui HP itu jenisnya apa, mereknya apa, kemudian warnanya apa, spesifikasi di dalamnya itu apa. Nah, itulah jual beli salam. Oke, silakan dibuka langsung kitabnya, dilihat teksnya, ya. Kita baca terlebih dahulu. Faslun wa yasihu salamu halan wa muajjalan, ya. Fasal dan bermulanya fasal wa yasihu dan assalamu akad salam halan secara kontan wa muajjalan atau tempo. Jadi akad salam hukumnya itu sah baik dengan cara kontan hal ataupun muajjal ataupun tempo, ya. Fima takamala fihi khamsu syara'ita. Fima pada barang tersebut takamala memenuhi fihi di dalamnya khamsu 5 syara'ita syarat. Jadi akad salam hanya sah pada barang yang memenuhi 5 syarat. Apa saja itu? Yang pertama ayyakuna muslamu fihi ayyakuna madbutan. Ya, yang pertama ayyakuna madbutan. Ayyakuna hendaknya madbutan dibatasi. Jadi salah satunya adalah muslam fih. Jadi di akad salam ini ada istilah muslam fih. Muslam fih itu barang yang dipesan, ya, harus dibatasi dengan sifat yang bisa menimbulkan berbeda-bedanya keinginan di dalam barang yang dipesan tersebut, ya. Jadi harus dijelaskan. Intinya madbuton di sini harus dijelaskan barang yang akan kita beli itu harus dijelaskan untuk kenapa harus disifati, harus dijelaskan spesifikasinya untuk menghilangkan ketidakjelasan pada barang yang akan dipesan tersebut. Kemudian yang kedua, ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu, ya. Ayyakuna hendaknya jinsan jenis lam yakhtalit tidak tercampur ghairuhu bihi dengannya ghairuhu dengan hal yang lain. Jadi yang kedua, barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak tercampur dengan jenis yang lainnya. Contohnya ketika kita membeli beras, maka tidak boleh dicampur dengan jagung contohnya. Namun kalau ukurannya jelas, berasnya 5 kilo, ininya jagungnya 5 kilo, maka itu dibolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, walam yadkhulhun naru li ihalatihi. Walam dan tidak yadkhuluhu dimasukkan, artinya diproses, an-naru dengan api, li ihalatihi karena perubahannya, ya. Jadi syarat yang ketiga ini barang tersebut tidak diproses dengan api. Maksudnya api di sini yang digunakan untuk, ya, memasak atau menggoreng barang, ya. Kenapa? Karena ketika sampai itu bisa jadi nanti barangnya sudah berubah. Kemudian yang keempat, wa alla yakuna muayyinan. Ya, wa alla yakuna muayyinan. Wa alla yakuna dan tidak boleh muayyinan ditentukan, ya. Muayyan itu ditentukan. Kemudian yang kelima, wa alla
mim muayyin, dan tidak pula dari dikhususkan. Nah, jadi yang keempat dan kelima ini hampir mirip. Jadi intinya ketika kita memesan barang dengan akad salam ini tidak boleh ditentukan. Contohnya saya membeli baju dari toko ini, membeli baju harus yang ini. Contoh lain membeli mangga. Ketika membeli mangga dengan akad salam maka tidak boleh harus beli di tanah ini, harus beli di kebun ini, atau harus beli yang pemiliknya ini. Nah, dalam akad salam tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada unsur goror, yaitu ketidakjelasan. Belum tentu kalau kita membeli buah atau mangga tadi dalam akad salam di tanah tertentu, belum tentu kan tanah tersebut nanti menghasilkan buah yang bagus. Nah, kemudian selanjutnya mengenai syarat muslambih, ya. Muslambih itu apa? Yaitu barangnya. Di sini di teksnya kita baca terlebih dulu. Summa li sihhatil muslami fihi samaniyatu syara'ita. Summa kemudian li sihhati, keabsahan muslami, yakni barangnya, fihi di dalamnya, samaniyatu syara'ita, harus 8 syarat, memenuhi 8 syarat, ya. Jadi sahnya mustamfi atau barang yang dipesan itu harus memiliki 8 syarat. Yang pertama yaitu wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifatil lati yakhtalifu biha saman. Wa huwa, dan dia ayyasifahu, mensifatinya, ba'da dzikri, setelah disebutkan, jinsihi, jenisnya, wa nau'ihi, macamnya, bisifati, mensifatinya, allati, yang yakhtalifu, berbeda, biha, barangnya, asamanu, harga. Jadi makna mudahnya, setelah menyebutkan jenis dan macamnya, maka orang yang memesan barang tersebut harus memberi sifat pada barang tersebut, karena dengan sifat tersebut dapat mempengaruhi harga. Kalau kita semakin bagus spesifikasi suatu barang, HP atau yang lainnya, maka tentu harganya pun semakin berbeda. Kemudian contohnya seperti kita membeli sapi, kambing atau onta. Tadi di dalam kitab disebutkan harus mensifatinya, maka harus jelas tuh, ya, kita ketika membeli laki-laki, kambing laki-laki, perempuan, usianya berapa, atau kalau di dalam syarah kitab takrib ini disebutkan ketika membeli budaknya itu budak dari negara mana, warnanya apa, laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wa ayyadhkura qadrahu bima yanfi jahalata anhu, dan ayyadhkura, menyebutkan, qadrahu, ukurannya, bima, terhadap barang tersebut, yanfi, menghilangkan, untuk menghilangkan, al-jahalata, ketidakjelasan, anhu, pada barang tersebut. Jadi yang kedua adalah menyebutkan ukurannya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan ketidakjelasan pada muslamfi atau pada barang tersebut, ya. Jadi kalau takarannya pada barang yang ditakar itu beratnya, maka beratnya berapa. Kalau ukurannya pada tinggi, maka tingginya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa in kana muajjalan zakara waqta mahillihi, wa in kana, dan jika akad salam itu muajjalan, secara tempo, ya, secara tempo, zakara waqta mahillihi, maka disebutkan waqta mahillihi, waktu jatuh temponya. Nah, yang ketiga ini disebutkan ketika akad salam itu dilakukan dengan tempo, artinya tidak secara kontan, maka orang yang melakukan akad tersebut harus menyebutkan waktu jatuh temponya kapan. Misalnya di bulan Juli tanggal sekian harus sudah dibayar. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib, ya. Wa ayyakuna, dan hendaknya mawjudan, ada wujudnya, indal istihqaqi, ketika jatuh tempo, fil ghalib, pada umumnya. Jadi yang keempat ini ketika serah terima, ketika waktu jatuh tempo, maka barangnya itu
harus ada ya, harus ada. Sehingga seandainya seseorang melakukan akad salam pada barangnya itu tidak ditemukan, tidak ada saat jatuh tempo, maka akad tersebut tidak sah. Yang kelima, wal khamis wa ayyadhkura maudhi'a qabdihi, wa dan ayadhkura menyebutkan maudhi'a tempat qabdihi penerimaannya. Jadi yang kelima ini adalah menyebutkan tempat serah terimanya ya, di mana apakah di rumah penjualnya atau di mana gitu, harus disebutkan tempat serah terimanya. Yang keenam, wa ayyakuna samanu ma'luman, wa ayyakuna dan hendaknya samanu harga ma'luman diketahui. Nah, yang keenam, samannya atau harganya harus diketahui ya. Kemudian yang ketujuh, ayataqabadha qabla tafaruq, ayataqabad wa dan ayataqabadha saling menerima keduanya itu si penjual dan yang memesan qabla tafarruqi sebelum berpisah. Jadi keduanya yaitu orang yang memesan dan orang yang dipesan harus melakukan serah terima ya, serah terima sebelum berpisah. Kemudian jadi sehingga kalau tidak serah terima baik salah satunya atau keduanya, maka tidak sah. Kemudian yang kedelapan, wa ayyakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyaru syarti, wa dan ayyakuna hendaknya aqdus salami akad salam najizan secara langsung, la yadkhuluhu khiyaru syarti tidak berlaku khiyar syarat pada akad salam. Nah, jadi yang kedelapan ini akad salam harus dilakukan dengan cara najizan, yaitu secara langsung, dan tidak boleh berlaku di dalamnya khiyar syarat. Khiyar syarat itu apa? Khiyar syarat ialah di mana penjual dan pembeli itu memberikan syarat pada barang tersebut, baik syarat waktu ya. Kalau dalam pembahasan sebelumnya 3 hari untuk menentukan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Nah, dalam akad salam di sini tidak dibolehkan menggunakan khiyar syarat. Nah, jadi kesimpulannya, jual beli salam itu sah hukumnya baik secara kontan ataupun secara tangguh ya. Jadi kemudian pada barangnya memiliki 5 syarat. Yang pertama, muslam fi atau barang yang dipesan harus dibatasi dengan sifat, harus jelas spesifikasinya. Kemudian barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak tercampur dengan jenis yang lain. Kemudian barang tersebut tidak diproses dengan api, bukan barang yang ditentukan, bukan bagian dari barang yang ditentukan. Kemudian untuk sahnya transaksi salam itu dibutuhkan 8 syarat. Yang pertama, menyebutkan jenis dan macam barang itu dengan menerangkan sifat-sifat yang membuat harganya berbeda dengan jenis yang lain. Kemudian menyebutkan kadar banyaknya sehingga menghilangkan ketidaktahuan akan barang tersebut ya. Jadi contohnya kita membeli beras 5 ton, maka harus disebutkan 5 ton. Kemudian apabila ditangguhkan, disebutkan kapan waktu penyerahannya, barangnya ada ketika penyerahan, kemudian ditentukan tempo penyerahannya, harganya diketahui, harus saling menerima sebelum saling berpisah. Kemudian akad salam harus tetap berlaku dengan tidak adanya khiyar syarat.